Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kusumaningrum NIM D60119145. Di video kali ini saya akan membahas materi konsep rekayasa tentang pemecahan masalah dengan pendekatan engineering. Masalah yang saya angkat di sini yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran sapi. Pertama, di sini saya akan menyebutkan 7 metode desain engineering. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pencarian solusi. Yang keempat, penuangan ide menjadi desain. Yang kelima, pengevaluasian dan pemilihan solusi terbaik. Yang keenam, pembuatan laporan, rencana kerja, dan data teknis. Yang ketujuh, implementasi desain dalam suatu produk. Di sini, saya akan menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran sapi dengan metode pendekatan engineering. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang dapat kita identifikasi. Yang pertama, limbah kotoran sapi mengakibatkan pencemaran lingkungan permukiman warga sekitar. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat dengan adanya limbah kotoran hewan yang berpengaruh pada lingkungan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Hasil dari pengumpulan informasi akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran sapi yaitu: yang pertama, banyaknya orang yang memelihara sapi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua, limbah kotoran sapi langsung dibuang di sekitar lingkungan warga. Yang ketiga, kurangnya tempat atau lokasi untuk membuang limbah kotoran sapi. Yang keempat, peternak sapi yang berada di lingkungan warga sekitar. Yang ketiga, teknik pencarian solusi, yaitu dengan cara dua teknik, brainstorming dan checklist. Brainstorming yaitu teknik pencarian solusi dengan pengumpulan pendapat. Sedangkan checklist di sini kita menentukan solusi yang lebih diutamakan dan diurutkan sesuai dengan tingkatannya. Dari masalah tersebut dapat dirumuskan solusi-solusi untuk mengurangi pencemaran limbah akibat kotoran sapi. Yang pertama, mengolah limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik. Yang kedua, pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai bahan keramik atau batu bata. Yang ketiga, pengolahan tempat yang strategis untuk menampung limbah kotoran sapi. Yang keempat, pengelolaan limbah kotoran sapi menjadi biogas sebagai alternatif bahan bakar minyak dalam rumah tangga. 3 solusi mengurangi pencemaran yang paling tepat untuk pelaku industri peternak sapi, yaitu yang pertama reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Yang keempat, penuangan ide menjadi desain. Yang pertama, memasukkan solusi-solusi yang telah ditemukan untuk masalah tersebut dituangkan dalam bentuk mendesain teknologi ramah lingkungan, seperti pembuatan biogas. Yang kedua, demikian, cara tersebut merupakan ide untuk menciptakan lingkungan asri dan terhindar dari pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran sapi. Yang ketiga, ide yang diangkat tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan bakar biogas dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan mengembangkan teknologi biogas, diharapkan mampu mengganti bahan bakar minyak dalam masyarakat sekitar. Nah, pengevaluasian dan pemilihan solusi terbaik. Pengevaluasian masalah pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran sapi ini menghasilkan solusi yang tepat untuk pelaku peternak sapi, yaitu dengan melakukan 1. Reuse, yaitu peternak sapi mengurangi limbah kotoran sapi untuk memupuk tanaman sekitar dan agar mengurangi limbah kotoran sapi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dengan cara reuse, yaitu penggunaan kembali limbah kotoran sapi digunakan untuk ternak ikan lele. Yang ketiga, recycle, yaitu peternak sapi harus bisa mendaur ulang limbah kotoran sapi
yang menjadi nilai tambah, yaitu contohnya pupuk organik, pembuatan keramik, dan energi alternatif biogas. Analisis ekonomi. Dengan adanya pengelolaan pupuk organik dari limbah kotoran sapi dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku peternak sapi. 2. Dengan mengembangkan teknologi alternatif biogas, mampu menggantikan bahan bakar gas LPG bagi masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu pembuatan laporan dan rencana kerja. Di sini kita dapat membuat rencana kerja dengan cara yang pertama, menyusun kegiatan-kegiatan untuk meminimalisir masalah yang terjadi. Yang kedua, menyusun tim-tim yang dipekerjakan dalam mengurangi limbah kotoran sapi. Yang ketiga, memberikan solusi kepada pelaku peternak sapi tentang dampak yang ditimbulkan limbah kotoran sapi. Dan yang terakhir yaitu implementasi desain atau proses produksi. Proses-proses pembuatan biogas. Yang pertama, kotoran sapi dicampur dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Yang kedua, lumpur dari bak penampung sementara kemudian dialirkan ke digester. Pada pengisian digester pertama, yaitu digester harus diisi penuh. Yang ketiga, yaitu melakukan penambahan starter. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Yang keempat, gas metana sudah mulai dihasilkan pada hari ke-10. Sedangkan pada hari ke-1 sampai ke-8, gas yang terbentuk adalah CO2. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala. Yang kelima, pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.